Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1862 201223. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi, di sini saya akan mereview dan analisis kritis artikel yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Yang pertama, saya akan mengkritik mengenai apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, untuk apa sih dalam judul ini yang memotivasi isu penelitian ini? Masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Untuk research gap-nya, menurut Association of Certified Fraud Examiners CFF 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau keliruan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain menurut Crow pada 2019. Kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Untuk fenomena sendiri, adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporate dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1, miliar dolar selama beberapa tahun dengan temuan yang dirilis tahun 2015. Toshiba harus menyatakan kembali riset keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkan. Untuk kritik pada bagian pertama ini, menurut saya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Saya ingin menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada dari Association of Certified Fraud Examiners ACFE 2016. Kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Yang B ada menurut Crow pada 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Yang C ada agensi teori, merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini prinsipal memperkerjakan orang lain, agen, dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Menurut Jensen, MC, dan Mackling pada 1976. Yang ada menurut American Institute of Certified Public Accountants 2002, financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Yang E ada fraud Pentagon teori, merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Kreiser 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada 2004. Yang F ada kompetensi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya Sabta 2018. Yang G ada arogansi, yang merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi menurut April pada 2018. SAS nomor 99 dalam AICPA 2002 mengeluarkan sebuah statement bahwa ketika kondisi ekonomi, industri, atau situasi lainnya, manajemen sebagai pengelola aset akan mendapatkan tekanan atau godaan yang mendorong mereka untuk melakukan manipulasi laporan keuangan yang berhubungan dengan aset. Yang I ada Squenson et al. 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan presentasi pada total aset yang tinggi mendedikasikan terjadinya fraud. Yang J ada
Skousen et al. Pada 2018 mengatakan salah satu sumber tekanan eksternal adalah ketika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun perusahaan kesulitan untuk memenuhi persyaratan kredit dan timbul kekhawatiran pada saat uang jatuh tempo. Perusahaan tidak sanggup untuk mengembalikannya. Yang K ada menurut Kasmir 2013 dan Pamungkas 2018, perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan itu mempunyai utang yang besar dan berdampak pada risiko kerugian lebih besar. Yang L ada Question et al. Pada 2018 mengatakan return on total asset ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Yang M ada penelitian yang dilakukan oleh Summer and Sweeney pada 1998 dalam Question et al. 2018 menyatakan bahwa akun persediaan dan piutang sering menjadi objek manipulasi laporan keuangan. Yang N perusahaan yang memiliki sistem pengawasan atau monitoring yang baik akan berdampak pada menurutnya potensi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh agen atau manajemen menurut Aulia pada 2008. Yang O ada penelitian Beasley and Carolina pada 2001 yang dikutip Si Hombing dan Raharjo 2014 menyimpulkan bahwa dengan adanya Dewan Komisaris independen dalam jajaran Dewan Komisaris akan meningkatkan efektivitas Dewan tersebut dalam mengawasi kinerja manajemen. Dan yang terakhir ada dari Dehkau et al. Pada 2019 yang menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris independen. Dan untuk kritikannya pada bagian 2 ini menurut saya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya saya ingin mereview apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini. Saya mendapatkan adanya sebuah hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh sistem sifat industri terhadap potensi atau financial statement fraud, pengaruh keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud, dan pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritikan pada bagian 3 ini, menurut saya peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya penelitian menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer pada bagian kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya saya akan mereview pada bagian 4 apakah research question perumusan masalah ada penelitian ini. Yang saya dapatkan yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang B ada apakah tekanan eksternal pengaruh terhadap financial statement fraud. Yang C apakah treatment keuangan pengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang D apakah sifat industri pengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang E apakah keefektifan pengawasan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap financial statement fraud. Dan yang G ada apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang H apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritikan pada bagian 4 ini, menurut saya peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merajuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Yang nomor 5, apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, saya akan mereview apakah tujuan penelitian ini, yaitu yang A untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial treatment, yang B untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial treatment fraud, yang C ada mengetahui pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud, yang D untuk mengetahui pengaruh sifat industri terhadap potensi financial statement fraud, yang E untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement
fraud, yang F untuk mengetahui pengaruh auditor terhadap potensi financial statement fraud, yang G untuk mengetahui pengaruh direksi terhadap potensi financial statement fraud, yang terakhir untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritik pada bagian 5 ini, menurut saya peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Saya akan membahas apakah ada kontribusi dari penelitian ini. Yang saya dapatkan dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh sifat industri terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud, dan pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritik pada bagian ini, menurut saya peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general atau umum. Seharusnya kontribusinya disampaikan lebih spesifik lagi atau lebih mendetail lagi. Selanjutnya, saya ingin mereview apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yang saya dapatkan adalah teori agensi atau agensi teori. Agensi teori merupakan satu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal memperkerjakan orang lain, agen, dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat terbaik untuk prinsipal, menurut Jensen MC dan McLean pada 1976. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal pemegang saham dengan agen perusahaan membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Namun, seorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk menyejahterakan kehidupannya. Hal ini akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest. Untuk kritikan pada bagian ini, menurut saya tidak ada dalam poin penting ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan secara implisit, yaitu teori agensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau mereview apakah ada kejelasan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Teori agensi atau agensi teori, konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal pemegang saham dengan agensi perusahaan membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Namun, seseorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk menyejahterakan kehidupannya. Hal ini akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest. Adanya conflict of interest yang terjadi menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan pressure untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkatkan dengan harapan bahwa dengan peningkatan kinerja maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi. Rationalization gerbang menuju fraud akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas, compatibility, serta kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba opportunity. Semakin tinggi tingkat pengembalian investasi berupa dividen yang diperoleh dari prinsipal, maka semakin tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agen. Tidak adanya kontrol yang efektif dari pihak prinsipal akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan legal dengan membohongi investor melalui serangkaian tindakan penipuan atau kecurangan fraud, termasuk kecurangan laporan keuangan. Kritikan untuk bagian ini menurut saya tidak ada yang perlu dikritik. Untuk poin ini, penulisan sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian ini. Selanjutnya, saya akan mereview gambar kerangka konseptual, yaitu ada yang pertama ada pressure, tekanan stabilitas keuangan X1, tekanan eksternal X2, target keuangan X3 berpengaruh enggak terhadap financial statement fraud. Yang kedua opportunity, kesempatan yang dari sifat industri X4, efektif pengawasan X5 berpengaruh enggak terhadap financial statement fraud. Yang ketiga ada rationalisasi, pergantian auditor
yaitu X6 berpengaruh terhadap statement fraud. Kompetensi, kemampuan pergantian direksi X7 berpengaruh nggak terhadap financial statement fraud. Yang kelima, arogansi, frekuensi kemunculan gambar CEO X8 berpengaruh nggak terhadap Y. Untuk kritikan pada kerangka konseptual ini, peneliti tidak menyediakan gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H2 tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H3 target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H4 sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H5 keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H6 penggantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. H7 pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang H8 frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritikan pada bagian hipotesis penelitian ini tidak ada dikritik. Untuk poin ini penulisan sudah cukup menjelaskan tentang hipotesis dalam penelitian ini. Saya akan mereview dan menjelaskan adakah metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitiannya, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama, untuk rancangan penelitiannya yaitu dia pakai analisis regresi data panel. Kritis untuk bagian ini menurut saya peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Untuk yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, variable dividend. Variable dividend yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial statement fraud. Penelitian ini mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan model V-score yang merupakan penjumlahan dari dua variabel yaitu kualitas aktual dan kinerja keuangan Squation et al. Pada 2009. Untuk rumusnya, V-score sama accurate quality plus financial performance. Untuk dua variabel independen, yang A terkait dengan stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan perusahaan diukur berdasarkan jumlah pertambahan totalitas aset dari tahun ke tahun. Untuk rumusnya sendiri, exchange total aset T dikurang total aset T min 1 dibagi total aset T dikurang 1. Untuk B, tekanan eksternal. Tekanan eksternal pada penelitian ini diproksikan dengan rasio leverage yang dihitung dengan rumus debt to asset ratio. Rumusnya debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total asset. Yang C-nya untuk target keuangan. Target keuangan merupakan tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk mencapai tujuan target yang telah ditetapkan oleh direksi. Dalam penelitian ini menggunakan rumus return of asset atau ROA. Untuk rumusnya sendiri adalah earning after interest and tax dibagi total asset. Sifat industri sendiri merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam industri. Dalam penelitian ini menggunakan rumus receivable. Receivable rumusnya seperti di PPT. Untuk yang E, keefektifan pengawas. Keefektifan pengawas tersendiri menggambarkan suatu keadaan perusahaan di mana unit pengawasan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini mengukur keefektifan pengawasan dengan rasio Dewan Komisaris Independen BDOUC. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT-nya juga. Total komisaris independen dibagi total dewan komisaris. Yang F, pergantian auditor. Pergantian auditor sendiri adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini mempromosikan rationalization dengan pergantian auditor audit change yang diukur dengan variabel dummy. Yang G, pergantian direksi. Wolf and Hervention 2004 mengumumkan bahwa perubahan direksi akan dapat menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Penelitian ini mempromosikan capability dengan pergantian direksi perusahaan dan change yang diukur dengan variabel dummy. Yang H, frekuensi kemunculan gambar CEO. Dan penelitian ini arrogancy diproporsikan dengan frequent number OFC picture yang diukur dengan melihat total foto CEO yang terkategori jumlah foto yang ditampilkan. Tidak menampilkan foto direksi 1 sampai
4 foto, yang ketiga 5 sampai 8 foto, 4 9 sampai 12 foto, 5 13 sampai dengan 16 foto. Kritisnya menurut saya penelitian sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk ceknya teknik penarikan sampel menggunakan teknik Purva-Shaped Sampling. Penelitian ini hanya memberikan kuesioner untuk level perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Kritik penelitian kurang jelas dan menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya penelitian menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Yang D, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel 31 perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan dari tahun 2016 sampai 2018. Kritikan untuk bagian ini menurut saya cukup jelas. Meneliti menampilkan jenis data penelitian tetapi hanya secara implisit. Untuk jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil sendiri tanpa perantara yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Untuk kritikannya, penelitian sudah jelas dan menampilkan jenis data tapi secara implisit. Untuk yang F, uji kelayakan model, analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu IFUSE 90. Pertama menggunakan uji Cow, bisa dilihat di tabel. Berdasarkan tabel di atas, lihat bahwa probability cross section F lebih dari A 0,05, maka H0 diterima, yang artinya model Kalman efek model CIM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi. Yang kedua ada uji Hausman, bisa dilihat hasilnya di situ. Berdasarkan tabel di atas, lihat bahwa prob cross section random kurang A 0,05, maka HA diterima, yang artinya model efek model FAM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model random efek model. Untuk uji Lange multiplier, berdasarkan tabel di atas, lihat bahwa prob cross section random Breisbeigen-nya lebih A ada 0,05, maka HO diterima, yang artinya model Kalman efek model CIM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model random efek model RM. Untuk bagian ini, penelitian sudah menjelaskan uji kelayakan model yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Untuk yang metode analisis datanya, dia menggunakan uji multikolonialitas. Dari output di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen dalam penelitian yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak ada terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua ada uji heteroscedastic. Dari output di atas dapat dilihat nilai prob masing-masing variabel independen memiliki nilai prob lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroscedasticitas. Untuk kritis pada bagian ini, menurut saya peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Selanjutnya saya ingin menjelaskan atau mereview dan mempertanyakan jelaskah persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat FISF-nya keterangan untuk financial statement, FSF-nya financial statement fraud, E-nya konstanta, yang B-nya koefisien regresi periode dependen, keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, direksi, frekuensi kemunculan gambar CEO, perusahaan, waktu, error trend. Untuk bagian ini, penelitian sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Yang untuk 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan saya membahasnya, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, sumber data diolah dengan software FIUSE 90. Yang pertama pada tabel di atas, nilai min terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO FKG yaitu sebesar 2,870, sementara variabel sifat industri SI memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,002. Median terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO FKG yaitu sebesar 3000, sementara variabel pergantian auditor PA memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,0003. Maksimum terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO FKG yaitu sebesar 5000,
Sementara variabel sifat industri SI memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,1004, minimum terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar SIO FKG yaitu sebesar 1000. Sementara variabel stabilitas keuangan SK memiliki minimum terkecuali yaitu sebesar 0,174. Yang kelima ada nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar SIO FKG yaitu sebesar 0,958, yang berarti bahwa variabel memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Sementara variabel sifat industri SI mempunyai tingkat resiko yang paling rendah yaitu sebesar 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sifat industri SI selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Yang B-nya untuk hasil uji kelayakan model bisa lihat di tabel. Metodenya menggunakan uji Coe, uji Hausmann, uji Lenz multiplier, mengujinya CM versus FM, RM versus FEM, CM versus hasilnya CM, FEM, CM. Berdasarkan penelitian terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model common effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh stabilitas keuangan, tekanan eksternal terhadap keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CIO terhadap potensi finansial statement fraud pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016-2018. Untuk yang C-nya yaitu uji hipotesis, dia menggunakan uji F. Hasilnya bisa dilihat F statistik 13,12399 lebih nilai F table terbesar 2,050627 dan nilai prop F statistiknya 0,000000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap potensi finansial statement fraud. Untuk uji R-nya, koefisien determinasi bisa lihat di tabel. R square sebesar 0,5132007, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi finansial statement fraud dapat dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO sebesar 51,3%, sementara sisanya yaitu sebesar 48,7% dijelaskan dalam variabel-variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Yang ketiga untuk uji T, bisa dilihat di tabel. Pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,0022 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,425861 dan nilai statistik 3.152894 lebih nilai T tabel yaitu 1.98861 titik. Hasil uji hipotesis H1 terdukung. Untuk pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,0461 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien min 0,182469 dan nilai statistik 2.024332 lebih dari nilai T tabel yaitu 1.98861. Hasil uji hipotesis H-2 tidak didukung. C. Pengaruh target keuangan terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,0.26303 lebih dari 0,05 dengan nilai koefisien 0.123825 dan nilai T statistik 0.483032 kurang nilai T tabel yaitu 1.98861. Hasil uji hipotesis tidak terdukung. Yang untuk D, pengaruh sifat industri terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien min 4.206474 dan nilai statistik 0.483032 lebih dari nilai T tabel yaitu 1.98861. Hasil uji hipotesis H4 tidak didukung. Untuk E, pengaruh keefektifan pengawasan terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0.6028 lebih dari 0,25 dengan nilai koefisien 0,118235 dan nilai statistik 0,52230 kurang dari nilai T tabel yaitu 1.98861. Hasil uji hipotesis H5 tidak didukung. Untuk F, pengaruh pergantian auditor terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0.0368 kurang dari 0,605 dengan nilai koefisien 0.092097 dan nilai statistik
211218993 dan nilai tabel yaitu 19886. Hasil uji hipotesis H6 tidak terdukung. Yang G, pengaruh pergantian direksi terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,5883 lebih dari 0,05 dengan nilai koefisien 0.017678 dan nilai statistik 0,543321 nilai kurang nilai tabel yaitu 1988861. Hasil uji hipotesis H7 tidak didukung. H, pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi finansial statement fraud memperoleh hasil signifikan sebesar 0,1642 lebih dari 0,05 dengan nilai koefisien min 0.023013 dan nilai statistik 1403428 kurang nilai tabel yaitu 1988861. Hasil uji hipotesis H8 tidak didukung. Selanjutnya, mereview apakah kesimpulan terhadap dan implikasi dari penelitiannya. Yang A, pertama, simpulan berdasarkan hasil analisis data telah dilakukan dan yang pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian dilakukan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Yang kedua, variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam keadaan tidak stabil dan akan menurunkan performa perusahaan dan akan memicu terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajemen. Yang ketiga, tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini tersebut memungkinkan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadi kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, target keuangan yang dipromosikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini disebabkan karena manajer menganggap bahwa besarnya target ROA perusahaan masih dinilai wajar dan bisa dicapai. Yang lima, sifat industri yang diproyeksikan dengan rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini mungkin terjadi karena pada periode tersebut mengurangi perusahaan yang berjualan secara kredit untuk menekan piutang yang tak tertagih. Namun kenyataan banyak klien yang tetap lebih memilih transaksi secara kredit, sehingga dalam hal ini untuk menutupi laporan keuangannya yang tidak sesuai target, maka perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menutup kekurangannya agar performa perusahaan tetap terlihat baik bagi pembaca laporan keuangan. Yang keenam, keefektifan pengawasan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini dikarenakan keberadaan dari komisaris independen pada perusahaan memiliki pengawasan yang sudah maksimal dan sudah efektif. Yang ketujuh, pergantian auditor dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar untuk diketahui publik dengan kualitas auditor yang lebih rendah dari auditor sebelumnya. Yang kedelapan, pergantian direksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini mungkin terjadi karena adanya anggota dewan direksi dalam perusahaan hanya sebagai syarat regulasi dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan kurang transparan. Yang kesembilan, frekuensi kemunculan gambar CEO dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini mungkin terjadi karena foto CEO yang terpampang hanya menjadi tradisi perusahaan dalam pembuatan laporan tahunan di setiap tahunnya, sehingga jumlah foto CEO yang terpampang tidak mempresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut sesuai dengan hipotesis. Untuk kritik pada bagian ini, menurut saya peneliti sudah jelas dalam memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban rumusan masalah. Selanjutnya, mengenai keterbatasan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah penelitian ini mengukur kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan fraud score model yang dipercaya dapat digunakan sebagai alat deteksi awal kecurangan laporan keuangan yang dilakukan di berbagai negara dan berbagai sektor. Namun alat ukur ini masih jarang digunakan di Indonesia sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Masih kurangnya penelitian yang menggunakan fraud Patagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan sehingga penelitian memiliki keterbatasan referensi. Penelitian hanya berfokus pada sektor manufaktur sehingga hasilnya tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Kritik untuk bagian keterbatasan, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan di dalam penelitian. Keterbatasan di atas merupakan saran yang coba disampaikan oleh review. Selanjutnya, untuk implikasi
Bagi pengembang ilmu, penelitian ini diharap dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dan membantu proses pengembangan penelitian analytical fraud score model yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor dan di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan melengkapi beberapa keterbatasan penelitian yang ada, seperti menambah sampel perusahaan dan menambah jangka waktu penelitian. Bagi manajemen perusahaan, dengan memperhatikan hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan lebih meningkatkan sistem monitoring dan internal control yang lebih baik lagi agar dapat menghindari mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Bagi investor, diharapkan supaya perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya supaya tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, diharapkan investor lebih teliti dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan serta dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alat ukur fraud score model yang digunakan dalam penelitian ini. Kritik untuk bagian ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi di dalam penelitian. Implikasi di atas merupakan saran yang dicoba disampaikan oleh reviewer. Terima kasih penjelasan mengenai, bukan menjelasin tapi mereview dan mengkritik jurnal ini. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan atau berbicara secara cepat dan banyak kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.